Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu yang berjudul Penentuan Harga Pokok Produk. Yang beranggotakan 1. Saya Haris Manurelmi, NIM 2013-00, 2. Ayu Kusmaningrum, NIM 2013-04, 3. Sekar Adiningrum, NIM 2013-09. Yang pertama, ada 3 faktor utama penentu untuk memperoleh laba, yaitu 1. Jumlah barang yang diproduksi, 2. Biaya per unit untuk proses produksi, 3. Harga jual per unit dari produk tersebut. Adapun metode harga pokok produksi perusahaan yaitu 1. Full costing, 2. Variable costing, 3. Activity based costing. Yang pertama yaitu full costing. Metode full costing atau sering disebut harga pokok produksi konversi adalah metode untuk menentukan harga pokok produksi dengan membebankan semua biaya produksi tetap maupun variabel pada produk yang dihasilkan. Contoh penyajian laporan harga pokok produksi metode full costing. Biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik tetap, ditambah biaya overhead pabrik variabel, dan hasilnya menjadi harga pokok produksi. Sementara contoh penyajian laporan laba rugi harga pokok produksi metode full costing yaitu hasil penjualan dikurangi harga pokok penjualan, hasilnya menjadi laba kotor. Lalu laba kotor dikurangi biaya administrasi dan umum, dikurangi biaya pemasaran, hasilnya yaitu menjadi laba bersih usaha. Metode yang kedua yaitu variable costing. Kalkulasi biaya variabel menurut Prawironegoro tahun 2009 adalah pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa di mana hanya diperhitungkan biaya variabel saja yang terdiri dari bahan langsung berhubungan dengan volume kegiatan produksi, maka disebut kalkulasi biaya produksi langsung atau direct costing. Contoh penyajian laporan harga pokok produksi metode variable costing HPP, biaya bahan baku Rp sekian, biaya tenaga kerja langsung Rp sekian, biaya overhead pabrik variabel Rp sekian, harga pokok produksi Rp sekian. Contoh penyajian laporan laba rugi harga pokok produksi metode variable costing yaitu hasil penjualan Rp sekian, dikurangi biaya variabel, biaya produksi variabel Rp sekian, biaya pemasaran variabel Rp sekian, biaya administrasi dan umum variabel Rp sekian, jumlah sekian. Laba kontribusi atau margin kontribusi Rp sekian, dikurang biaya tetap, biaya produksi tetap Rp sekian, biaya administrasi dan umum tetap Rp sekian, biaya pemasaran tetap Rp sekian, jumlah Rp sekian, laba bersih usaha sekian. Perhitungan metode biaya variabel dan metode full costing. Harga pokok produksi, variable costing, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Full costing, bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Biaya periodik, variable costingnya BOP tetap, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Sedangkan full costingnya biaya pemasaran dan biaya administrasi. Sebagai contoh, pada tahun 2018, PT Penamas memiliki data keuangan yang berhubungan dengan produksi adalah sebagai berikut. Persediaan awalnya 0, unit produksinya 25.000, unit dijual dengan harga jual per unit 200.000, kapasitas produksi normal 25.000, biaya variabel per unit bahan baku 80.000, tenaga kerja langsung 60.000, BOP-nya 40.000, biaya administrasi dan penjualan 10.000, dan biaya tetapnya BOP sebesar 100 juta rupiah, biaya administrasi dan penjualannya 50 juta rupiah. Dari data tersebut di atas, maka laporan laba rugi untuk kedua metode tersebut adalah sebagai berikut. Biaya produksi, bahan baku, biaya variable costingnya sebesar 80.000, biaya full costing sebesar 80.000, tenaga kerja langsung, biaya variable costing sebesar 60.000, biaya full costing sebesar 60.000, BOP variabel
biaya variabel costing sebesar 40.000, biaya full costing sebesar 40.000. POP tetap dari 100 juta rupiah dibagi 25.000, kemudian ketemu hasil biaya full costing sebesar 4.000. Dari jumlah biaya variabel costing sebesar 180.000 dan jumlah biaya full costing sebesar 184.000. Laporan laba rugi metode biaya variabel. Biaya produksi bahan baku variabel costing sebesar 80.000, full costing sebesar 80.000. Tenaga kerja langsung variabel costing sebesar 60.000, full costing sebesar 60.000. POP variabel variabel costing sebesar 40.000, full costing sebesar 40.000. POP tetap dari 100 juta rupiah dibagi 25.000, full costingnya sebesar 4.000. Kemudian untuk jumlah variabel costing sebesar 180.000 dan jumlah full costing 184.000. Laporan laba rugi dengan metode biaya variabel. Penjualan 20.000 unit, harga Rp200.000, penempatan kredit sebesar 4 miliar rupiah. Biaya variabel, harga pokok produksi variabel, penempatan debit sebesar 3.600.000 juta rupiah. Biaya admin dan pemasaran variabel, penempatan debit sebesar 200 juta rupiah. Total biaya variabel penempatan di kredit sebesar Rp3.800.000 mengurangi penjualan sehingga menghasilkan margin kontribusi penempatan kredit sebesar 200 juta rupiah. Biaya tetap. POP tetap penempatan kredit debit sebesar 100 juta rupiah. Biaya admin dan pemasaran tetap penempatan debit sebesar 50 juta rupiah. Total biaya tetap penempatan kredit sebesar 150 juta rupiah sehingga menghasilkan laba bersih penempatan kredit sebesar 50 juta rupiah. Laba kotor full costing 320 juta rupiah. Laba bersih selisih laba bersih metode biaya variabel dan biaya full costing 70 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah dan hasilnya 20 juta rupiah. Berasal dari persediaan akhir 5 unit dengan perbedaan harga pokok, metode biaya variabel dan biaya full costing 184.000 dikurangi 180.000 dikali 5.000 hasilnya 20 juta. Yang ketiga, activity based costing. Metode activity based costing atau ABC adalah sistem akumulasi biaya penentuan biaya produk dengan cara pembebanan biaya ke produk menggunakan cost driver dan mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas-aktivitasnya. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.